Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, ekspektasi. Firman Tuhan hari ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan yang sudah pernah saya bawakan sebelumnya. Nah, puji Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang penghalang mengapa ekspektasi itu tidak terwujud. Apa yang menjadi penghalang ekspektasi atau harapan itu tidak terwujud? Nah, yang pertama, penghalang ekspektasi yang pertama adalah salah motivasi. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga berkata demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara, tidak salah dalam berekspektasi atau berkeinginan. Tidak salah orang ingin menjadi kaya, tidak salah orang ingin menjadi sehat, tidak salah orang yang ingin mempunyai rumah atau mobil yang banyak atau kendaraan yang banyak. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi letak kesalahannya adalah ada di motivasi. Ketika kita melakukan, kita berkeinginan, apakah motivasi kita itu benar? Saya beri contoh. Kita ingin mobil baru. Kita ingin mobil baru, tetapi motivasinya karena ingin menyaingi tetangga kita yang baru-baru saja membeli kendaraan. Itu adalah hal motivasi yang salah. Ya, kita ingin pelayanan, ya kita ingin ada di atas mimbar, bukan karena kita merasa ini saya punya talenta dan saya ingin memberikan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi motivasi kita yang ternyata sebenarnya adalah kita mau dilihat orang. Saya ingin tampil dilihat orang. Ataupun saya ingin menjadi seorang pemimpin pujian. Karena apa? Karena saya melihat si A itu kayaknya saya lebih bagus dari si A. Nah, ini motivasi yang salah. Jadi waktu ekspektasi, waktu harapan kita tidak terwujud, itu salah satunya penyebabnya adalah salah motivasi. Jadi mari kita mengawas diri Bapak Ibu. Mari kita mengukur-ukur diri kita. Waktu ekspektasi ini tidak terwujud, jangan-jangan kita salah dalam bermotivasi, salah dalam tujuan kita. Ya, yang kedua, penghalang ekspektasi yang kedua adalah kurang sabar. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, ini adalah komparasi yang saya rasa agak tidak bisa diterima dengan akal sehat. Mengapa? Komparasinya, perbandingannya adalah orang sabar dan seorang pahlawan. Ya, orang sabar itu dibandingkan dengan seorang pahlawan. Ya, sabar itu dalam pengertian kita adalah mungkin itu sabar itu adalah hal yang biasa lah. Dibandingkan seorang pahlawan, dia harus apa? Dia harus mempertaruhkan nyawanya. Raja Sulaiman, Raja Salomo membandingkan orang sabar itu dengan seorang pahlawan. Bahkan orang sabar itu dikatakan lebih dari seorang pahlawan. Orang sabar, orang yang menguasai dirinya itu lebih daripada orang yang merebut kota. Padahal pada zaman itu orang pahlawan, orang yang merebut kota adalah orang yang benar-benar dihormati, orang-orang yang benar-benar punya skill tinggi, orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi untuk melakukan itu. Tetapi Raja Salomo berkata orang sabar melebihi itu. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Kesimpulannya dari ayat ini adalah sabar itu adalah hal yang sulit. Jadi sabar itu mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Seringkali kita hanya bilang sabar, kita hanya berkata sabar, tapi ternyata di dalam kita tidak ada yang tahu ternyata kita ini tidak bisa sabar. Seringkali kita ini tidak kesampaian ekspektasinya karena kita kurang sabar. Ada cerita tentang Daniel
yang berdoa, dia memanjatkan doanya. Kemudian dia tunggu. Nabi Daniel ini dia tunggu dan dia tunggu. Ternyata doanya tidak dijawab-jawab. Kemudian sampai kepada hari yang ke-21, ya, Daniel ini berdoa, kemudian datang malaikat Gabriel. Gabriel berkata, Daniel, mulai saat engkau berdoa, mulai saat engkau meminta, Tuhan sudah mendengar doamu dan mengirim aku. Tetapi penguasa di udara, iblis ini menghalangi aku untuk datang kepadamu. Sehingga aku bertarung dulu sampai kepada aku menang, baru aku sampai ke sini. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 21 hari Daniel berdoa. Bayangkan di hari yang ke-20 Daniel berhenti berdoa. Apa yang terjadi? Apakah ekspektasinya atau harapan Daniel atau doa Daniel itu dijawab? Orang yang sabar atau orang yang melebihi menguasai dirinya adalah orang yang melebihi seorang pahlawan. Kata Amsal. Artinya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan, sabar ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan untuk seorang yang dikatakan hamba Tuhan pun, orang yang statusnya dihargai pun, orang yang keturunan bangsawan pun, semuanya mengalami hal ini. Kesabaran adalah hal yang sulit. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita melihat bahwa penghalang ekspektasi, penghalang harapan itu adalah salah bermotivasi, kemudian kurang sabar. Nah berikutnya kita akan melihat pengharapan itu ternyata punya tujuan. Apa tujuannya? Amsal pasal 11 ayat yang ke-23. Keinginan orang benar, harapan orang benar, ekspektasi orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Jadi dari ayat ini ternyata keinginan, harapan, ekspektasi orang benar itu mendatangkan kebahagiaan. Artinya pengharapan orang benar itu membahagiakan. Dan ternyata pengharapan itu bagi orang benar bertujuan untuk membahagiakan kita. Jadi tidak salah untuk berekspektasi Bapak Ibu. Tidak salah untuk berkeinginan. Yang salah adalah ketika kita bermotivasi salah, kita tidak akan mendapatkan pengharapan itu. Ketika kita kurang sabar, kita tidak akan nyampe ke situ. Oleh karena itu, kesimpulan pada pagi hari ini adalah saat ekspektasi meleset, saat ekspektasi itu tidak terwujud, jangan menyalahkan siapapun. Ayo introspeksi diri. Jangan-jangan saya salah bermotivasi. Atau jangan-jangan sayanya yang kurang sabar. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik. Hari ini kami percaya Engkau memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada kami, hamba-hambamu dan seluruh sidang jemaatmu. Kami percaya kami dikuatkan, kami yang sakit kami minta di dalam nama Yesus, kami sudah disembuhkan. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.